Hai dan welcome to Autonet Max. Kembali dengan Audi. Biasanya Audi spesialisnya mobil Eropa ya. Kali ini kita juga nge-review mobil Eropa, tapi mobil Eropa yang terjangkau. Di tangan gue ini ada bukan kotak bedak. Ini adalah kunci dari sebuah mobil yang sebenarnya lumayan revolusioner waktu di launching pertama kali. Jadi yang akan kita review kali ini adalah si Renault Triber. Gimana impresi berkendaranya? Check it out. Oke, sebenarnya dari segi detail kita udah bahas detail banget. Waktu itu Hilsat yang bawain di video ini ya. Kita bahas sedikit teknisnya aja deh. Jadi dari segi desain, ini mobil sebenarnya nggak gede-gede banget. Ini mobil sub 4 meter, 3990 panjang keseluruhannya. Cuman ini mobil kelihatannya lebar, bener-bener lebar. Dan biasanya sih kalau mobil lebar, treknya lebar ya, itu biasanya cenderung lebih stabil di kecepatan tinggi. Tapi ya ntar deh kita bahas itu detailnya. Oke, kita bahas ininya dulu nih. Jadi secara desain sebenarnya dia cukup menarik, jujur aja dia masih mengadopsi garis-garis desainnya si Renault atau Renault, mereka bilangnya Renault modern. Jadi grillnya juga udah pakai lambang logo Renault yang gede, lampunya juga buat sebuah mobil tanda kutip ya affordable. Ini tuh detailnya keren loh, sumpah gue lumayan mengapresiasi banget detail-detail seperti ininya. Dan ini dia juga kasih LED, jadi nggak ada fog lamp. LED-nya di sini berfungsi sebagai DRL, jadi bukan cuman lampu senja. Tapi ya dasarnya orang Prancis. Jadi kalau di otomotif tuh ada apa ya? Ada kubu-kubu. Kalau Jerman tuh biasa kaku-kaku tapi fungsional, everlasting. Kalau Italia tuh biasanya eksotis. Kalau Prancis tuh biasanya nyeleneh. Ini ada kutil di sini nih, buat apaan? Ini jadinya washer, tapi kenapa? Ini udah clean, satu gitu loh ditaruh di sini. Aduh gimana gitu loh, taruh di bawah sini kek atau gimana kek gitu, diintegrasi jadi biar bagus gitu loh. Padahal udah clean depannya. Itu sayang orang Prancis. Nah, jadi kalau kalian ingat waktu dia launching pertama kali di Gias 2019, dia masih pakai spek yang berbeda. Nah, ini udah spek final untuk pasar Indonesia. Bagusnya, dia tambah bagus karena untuk tipe RXZ, tipe tertingginya, dia sudah pakai velg alloy, two-tone lagi. Dan desainnya lumayan dinamis. Kalau kalian ingat, dulu waktu di Gias 2019, velgnya tuh benar-benar beda, one tone doang. Dan desainnya juga lebih simple. Jadi ini upgrade yang bagus sih buat spek Indonesia. Nah, ada yang uniknya lagi dari si Triber ini, yaitu dimensinya. Jadi, seperti tadi gue ngomong ya, dimensinya dia cuma 3990 atau di bawah 4 meter. Tapi ternyata wheelbase-nya dia itu mencapai 2636. Atau itu kayak 1 atau 2 cm ya, segini lebih pendek daripada Avanza atau Mobilio. Yang notabene di atas dia kelasnya. Jadi kalau mau ngomong kelas ya, sebenarnya ini masuknya kayak LCGC MPV. Biarpun dia bukan LCGC. Sedangkan Avanza dan Mobilio masuknya sudah low MPV dengan dimensi yang biasanya 4 meteran. Ini punya sumbu yang sama kayak mobil 4 meteran, tapi ukuran total dimensinya di bawah 4 meter. Makanya dia kelegaan kabinnya bisa muat 7 orang tanpa maksa. Benar-benar 7 orang. Dan selain itu, ada satu desain lagi yang gue bilang juga pinter dari si desainer itu. Kalau kalian lihat, overhang depan dan overhang belakang itu benar-benar kecil banget. Biasanya mobil tuh bumpernya tuh agak ngejorok ya, baik depan atau belakangnya. Ini benar-benar roda tuh ditaruh di ujungnya bodi. Jadi dia maksimalisasikan si ruangan yang di tengah-tengah ini. Nah, karena itu juga dia akan punya approach dan departure angle yang bagus. Karena otomatis dia nggak bakal gasruk, orang depannya pendek kok. Gimana mau gasruk? Tuh, kalian lihat aja nih proporsinya. Itu maksimalisasi desain yang positif menurut gua. Dan kerennya lagi ya, biarpun kuncinya juga bentuknya leneh nih. Keren sih kalau gue sih. Ini juga berfungsi sebagai buka pintu tanpa sama sekali lo harus keluar dari kantong. Jadi ini pertama, bisa bilang pertama lah di kelasnya di segmennya. Lo tinggal kantongin, lo samperin. Dia akan kebuka, kuncinya otomatis. Nah, mau ngunci, tutup aja. Kunci kantongin, jalan. Jauhin aja. Bisa kan kunci sendiri. Nah, sedikit keunikan lagi adalah kalau kalian lihat atapnya tuh dia kayak menjendul gitu loh. Nih, atap depannya tuh dia kayak tengah-tengahnya dia narik ke atas. Ini buat ngasih headroom yang lebih baik di baris kedua dan baris ketiga. Kita coba sendiri ya. Dan ada satu keunikan lagi yang gue temuin di mobil ini. Sat-sat, nyalain lampu remnya, mundur. Nah, kalau kita mundur, lampu remnya cuma satu di sebelah kanan doang. Sebelah sini tuh nggak ada lampu. Unik nih, lagi-lagi Prancis, nyeleneh. Dan hal unik lainnya yang kita temui juga di si Triber adalah ini ada gambar tenda di samping mobilnya, di kaca belakangnya itu. Ini mungkin artinya
mobil ini bisa jadi tenda, kalian bisa pakai camping, atau kalau diusir istri kalian bisa tinggal di mobil, atau yang ketiga kalian bisa jualan di Car Free Day. Nah, sedikit soal bagasinya. Jadi dia tuh ternyata tombol pembukanya udah model elektrik. Biasanya kalau mobil-mobil di level ini tuh dia pakai tuas gitu loh, yang kayak pegangan pintu gitu. Ini udah full elektrik. Parking kameranya di sini ya. Dan ini kalau kalian jadiin 7-seater, memang dia nggak banyak ruang tersisa ya. Jadi benar-benar udah mepet banget sampai ujung. Ini benar-benar cuma kayak buat naruh handbag doang di sini. Cuman untungnya kalau kalian lipat atau diangkat, ini jadi ruang yang gede banget. Jadi pilihannya mau dijadiin taksi online juga bisa, mau dijadiin buat mobil keluarga juga sebenarnya bisa. Oke, sekarang kita di dalam si Triber. Lagi-lagi detail udah banyak dibahas sama si Hillsat, jadi gue cuma bahas garis-garis singkatnya aja ya. Ini mobil surprisingly well feature ya. Jadi kasarnya di segmen dia sebenarnya nggak ada yang mobilnya pakai tilt. Dia udah tilt sebenarnya tuh. Dia di LCGC MPV lainnya tuh nggak ada yang pakai tilt. Dan setirnya juga lumayan keren, agak kayak flat bottom di bawahnya. Cuman sayang memang nggak ada audio control atau segala macem. Plastik sih, but well built lah. Desainnya juga lumayan bagus dan matchingnya lumayan rapi ya. Plus desain si head unit tengahnya juga terintegrasi dengan baik, nggak kayak cuma tempelan doang. Nah, head unit ini selain modelnya simple, tapi dia juga sudah dilengkapi oleh connectivity Android Auto dan Apple CarPlay selain Bluetooth dan kawan-kawan. Jadi kekinian lah ya istilahnya ya. Ini gue konekin langsung ke handphone gue, jadi peta juga udah langsung bisa kelihatan. Terus beberapa aplikasi yang di Android Auto juga bisa langsung dipakai tanpa harus pakai kabel khusus. Jadi cukup pakai kabel USB biasa, kalian colokin ke USB portnya. Dan ini langsung waduh, Spotify-nya nggak bisa. Nggak bisa Spotify-nya. Ini jadi fungsional banget sih sebenarnya sih ini. Kalau kalian mau keluar langsung exit, tapi kalau kalian mau masuk lagi ke Android Auto-nya, kalian tinggal pencet ini. Terintegrasi dengan baik loh, bener-bener berguna ya buat nemenin harian. Dan gue lumayan demen nih beberapa tombol-tombol di sini kayak mobil-mobil kelas atas. Nih tombol kunci pintunya di sini juga nih. Tuh. Dan solid banget tuh dipencetnya. Tuh. Semuanya terasa solid dan well built. Cuman sayang memang ada beberapa item yang ini kayak kopong banget nih, start stop. Cuman bagus buat naruh handphone di atas sini. Cuman ya beginilah buat harga segini. Dan surprisingly lu dapat banyak storage di mobil ini. Jadi di sini ada cup holder 2 biji, cup holder lagi buat naruh handphone, buat taruh di bawah sini, dan glove boxnya punya 2. Satu di sini, emang nggak terlalu dalam ya. Dan yang satu lagi di sini. Plus kotak lagi di center console di sini yang bisa didinginin. Jadi dia ada tuas buat ngedinginin barang-barang di dalam sini. Dan setahu gue mobil-mobil di segmen ini nggak ada yang tanda kutip double blower AC. Ini double blower, kontrolnya di sini buat baris keduanya, dan bahkan blowernya sampai ke baris ketiga. Jadi udah triple blower. Mengingatkan gue sama si dulu Chevrolet Spin ya, kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya levelnya LMPV di mobil. Ini sampai baris ketiga ya colokannya ya. Lumayan praktis. Oke deh, kayaknya garis besarnya itu aja dulu. Kita jalan aja langsung ya. Gue penasaran impresinya. Yuk. Oke, sekarang kita di dalam si Triber nih, kita udah nyetir. Tadi udah sempat jalan berapa kilo nih, impresinya kita bahas dikit ya. Dari posisi duduk mungkin ya. Jadi kalau dari posisi duduk, dia memang khas sebuah LMPV ya. Salah deh gua, harusnya LCGC MPV, tapi dia bukan LCGC juga. Khas sebuah MPV lah ibaratnya lah. Jadi dia duduknya agak tinggi, kaki juga nggak sampai selonjoran sampai gimana banget, jadi posisinya juga agak tinggi seperti ini. Dan kursi sayangnya memang tidak bisa diatur naik turun. Jadi kalian cukup, buat gue yang badannya agak tinggi nih, badan gue agak tinggi, ini cenderung gue jadi ngeliatnya agak tinggi. Cuman itu bagus karena positioning, commanding, kelihatan kemana-mana. Dan untungnya juga pilar A-nya juga nggak terlalu tebel gimana-gimana banget. Dan spionnya juga kurang gede dikit sih kalau gue bilang sih, kurang kayak sana dikit gitu. Tapi overall sih ini oke banget buat lu nyetir. Itu dari posisi duduk. Nah, kursinya sendiri gue demen, dia kursinya empuk, benar-benar empuk. Dan seperti gue singgung tadi, karena dia kursinya empuk, posisi duduk juga agak enak. Ini mobil kerasa compact ya, kerasa kecil, tapi gimana ya, karena dia agak lebar, lu pede lah ibaratnya di bawah mobil nih.
Dan seperti tadi juga gue bahas mengenai apa namanya overhang yang depan sama belakangnya itu pendek, ini mesin ditaruh banget ke depan banget gitu. Jadi kalau di dalam sini tuh kerasa lega jadinya tuh. Dari duduk lihat ininya agak lebar dan ke belakangnya juga panjang. Nah itu juga mungkin pertimbangan dia pakai mesin 1000 cc di depan, karena memang ruang kompartemen mesinnya itu cenderung kecil karena ditaruh banget ke depan. Dalamnya tuh lega banget jadinya. Nah kita bahas dikit mengenai si driving apa namanya feature-feature di drivingnya ya. Setir tadi gue bilang dia empuk, enak nih, mantep dipegangnya juga. Cuman ada cumannya, instrumen clusternya ini biarpun dia kelihatan futuristik, dia jadi sebenarnya basicnya digital semua tuh. Jadi nggak ada jarum sama sekali. Yang temperatur sama yang bensin sih keren, jadi kayak futuristik gitu. Terus di tengah juga ada MID gedenya buat kecepatan. Cuman RPM-nya ini loh, RPM-nya tuh dia pakai model yang nyala-nyala per segmen gitu, dan itu segmennya per 500. Jadinya kalian nggak bisa tahu benar-benar di RPM-nya lagi di RPM berapa, karena ini kayak 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Bener-bener nebak jadinya. Apalagi yang mobil yang kita pakai ini manual kan, kadang-kadang manual tuh kita kayak mau ngapalin di RPM berapa ya kita shiftingnya. Ini susah men. Bener-bener susah. Jadi bener-bener harus ngira-ngira. Yang gue rasain sih di 2000-3000 RPM ini tenaganya baru mulai keluar. Oke, kita bahas sedikit sekarang mengenai suspensinya aja dulu deh ya. Suspensinya tadi kita baru lihat posisi tidur tuh. Suspensinya surprisingly buat sebuah mobil di segmen ini gue bisa bilang refine. Jadi dia nggak empuk-empuk banget, agak kaku ya, cenderung refine sih. Jadi stroke-nya agak panjang, tapi memang rebound-nya dia agak cepet. Jadi cenderung mobilnya bep-bep gitu. Tapi begitu di jalanan kayak gini nih, lu kerasa nih mobil antep, stabil. Bener-bener nggak kerasa kayak mobil tanda kutip ya, mobil murah sebenarnya sih. Tuh. Dia memang ada sedikit body roll kalau kita menikung agak cepat seperti ini. Tuh, cuman apa ya, masih dalam batas wajar dan lu bisa predik. Ini kita coba pindah jalur cepet. Tuh, nggak kayak perahu men. Jadi waktu dibalikin pindah jalurnya mendadak ini, tuh dia langsung diam lagi. Ini bagus sih, dampingnya sih kalau menurut gue sih buat di kelas ini benar-benar salah satu yang terbaik. Gue lumayan enjoy bawa ini mobil. Biarpun memang setirnya cenderung kalau di kecepatan rendah dia enteng banget. Itu bagus sih buat parkir, tapi enteng banget. Dan kalau di kecepatan agak tinggi gini dia gradually tambah berat, tapi nggak sampai berat-berat gimana banget. Dan akurasi setirnya juga ternyata lumayan nih. Intinya sih lo harus cobain nih mobil. Ekspektasinya awalnya gimana gitu, tapi begitu lu cobain, I kind of like it. Nah, dia pakai mesin 1000 cc 3 silinder. Jadi memang waktu kita nyalain pertama kali itu vibrasinya lumayan kerasa juga. Dan waktu kita masuk ini, kebetulan ini juga manual, tarik ini agak tinggi. Vibrasinya tuh memang khas tuh. Vibrasi dan suaranya tuh khas sebuah mesin 3 silinder. Dan yang gue agak kurang suka dari mesin ini ya, dia kayak power bandnya tuh pendek banget. Jadi dia kayak sweet spotnya tuh udah 3000-3500 RPM. Itu kalian harus shifting, tapi itu kayak blip singkat gitu loh. Jadi kalau kalian nggak itu, dia kayak ngejedak gitu loh. Bener-bener harus halus banget mainnya buat bikin mobil bisa halus jalan gitu. Dan performanya sendiri, kalau kita ngomongin performanya ya, jujur pas-pasan. Jadi dia 1000 cc 3 silinder. Kita coba bejek dikit deh. Ini gigi 2. Kita paksa revving, redline 6000. Gas lagi. Ya, 83 revving 6000, gigi 4, 94, 95. Cepet sih dapet sih. 100 sih dapet sih. Cuman memang begitu udah 100 km/jam, getaran sama suara itu cenderung lebih apa ya namanya, kenceng. NVH-nya andai saja insulasinya sedikit lebih baik ya. Padahal kalau menurut gue insulasi dari lingkungannya tuh lumayan bagus, tapi insulasi dari engine-nya ini loh, dan emang dasarnya mesin 3 silinder itu berisik gitu kan, itu bisa di apa ya, improve harusnya sih. Ya kalian tambahin peredam lah kalau beli mobil ini. Kita coba lagi.
Aduh, power bandnya kecil banget ya. Jadi harus agak kayak diginiin. Oh, kayak di blip gitu loh, baru dapat gitu. Ini gigi 4, 88 kecepatan, ini gigi 5, malah nggak ada tenaganya. Ya memang performanya sih jujur kurang. Andai saja mobil ini 1200 ya, atau nanti kita tunggu katanya mereka mau keluar yang 1000 turbonya. Andai saja ada 1000 turbonya, itu pasti jauh lebih enak performanya. Ini sih benar-benar performa yang cukup buat di dalam kota, buat mobil harian. Nah, satu komplain lagi dari gue juga, memang karakter 3 silinder itu kan biasanya ya lagi-lagi torki gitu kan. Untuk mengangkut bobot mobil beserta orang-orang di dalamnya yang otomatis kalau misalnya 7 orang gitu kan, dia harusnya bener-bener kuat banget torsinya. Nah, dia bikin rasio giginya tuh agak pendek napasnya tuh. Ini contohnya paling gampang nih. Ini kita coba pelan dikit. Kita masuk di gigi 1 ya. Gigi 1, kita tarik. Oh, ini udah 5.000, pindah. Rasionya agak rapat dan dia agak ngung ya. Harus ditarik ke 4.000 tuh. Dan itu cepet banget, benar-benar cepet banget. Nah, kalau dibeginiin langsung tarik lagi 4.000 shifting. Jadi bakalan sering mainin gigi sih, benar-benar bakalan sering mainin gigi. Apalagi kalau ini mobil full load ya, isi 7 orang, benar-benar 7 orang sama barang gitu kan. Bahkan lebih sering pindah-pindah gigi. Tanda kutip sih sebenarnya itu fun ya, cuman gimana ya, pegel juga men lama-lama. Biarpun koplingnya enteng, Nah, mobil ini juga ada indikator shift gear. Jadi kalau udah RPM-nya tertentu, suruh naikin. Nah, itu mungkin caranya bawa mobil ini jadi sedikit lebih halus kali ya. Jadi ikutin aja si shift gear-nya, indikator shift gear-nya. Suruh naikin, suruh turunin. Nah, satu lagi dinamisme berkendaranya adalah remnya. Jadi untungnya sih remnya nggak separah produk-produk Jepang ya, yang Senin Kamis. Remnya Senin, berarti Kamis gitu kan. On off istilahnya. Ini dia ada gradualnya dikit, tapi pakemnya tuh kayak pakemnya tuh di ujung gitu loh. Jadi di rem dia memperlambat, tapi kayak nggak gigit, kurang gigit. Nah, harus didalemin banget baru dia gigit. Andai remnya sedikit lebih responsif, lebih gigit dari awal gitu, andai saja. Cuman yang positif dari mobil ini adalah lagi-lagi suspensinya enak. Oke, sekarang kita di baris kedua si Renault Triber. Impresinya gimana? Impresinya lega banget. Gua 174. Nih posisi duduk gua nih, depan gua Hillsat yang nyetir. Hillsat tuh lebih tinggi daripada gua dan kaki gua masih sisa hampir 20 cm. Dan ini masih bisa di slide. Jadi bisa di slide sampai segini. Jadi belakangnya biar lebih lega gitu. Kalian bisa slide maju, kalian juga bisa slide mundur sampai mentok segini. Dan ini juga kursinya masih bisa di recline sampai tidur banget atau agak tegak. Ini sih modal banget ya buat taksol atau buat keluarga, karena lu nyaman, bener-bener nyaman di baris keduanya ini. Dan tadinya gue sempat skeptis sama si double blowernya yang ditaruhnya di pilar ya, tapi ternyata oke loh. Jadi tombolnya di sini buat nyalain double blowernya, dan ini tuh dingin, satu aja tuh dingin. Dan bagusnya juga dia ada juga buat di belakang, jadi triple blower sampai ke baris ketiga. Itu benar-benar fungsional banget buat duduk rame-rame gitu. Buat kita yang culture-nya culture guyup ya, biasanya di Indonesia demen pergi rame-rame, pas banget. Seat belt pengaturan, jadi dia kanan kiri ini masih yang dari sini, dari pilar, tapi yang tengahnya dia pakai model yang center seat belt, yang lap seat belt. Belakang juga dia masih pakai yang digantung ya, jadi nggak di reel, nggak ditarik begitu. Cuman ya oke lah buat level segini lah ya. Ya overall sih, cuman sayang kurang armrest kali ya. Kalau bisa dimodif ada armrest dikit gitu. Ini oke loh. Cuman memang sayangnya lagi joknya jok pocong, jadi agak kehalangan. Kalau jok yang headrestnya kepisah itu kan biasanya dia kayak ada jeda gitu, kayak lebih kelihatan lega aja ke depannya.
Oh ya, ada satu lagi. Kalian masih dapat 12 volt di sebelah sini. Jadi buat ngecas, kalian juga bisa pakai dari sini. Fungsional ini, benar-benar fungsional. Dan bantingannya yang gua rasa di depan agak kaku, di belakang sini masih oke. Masih nggak sampai gubrak-gubrak ke banting-banting. Ya kembali lagi, gue puji buat performa suspensinya si Triber ini. Pas kalau gue bilang sih. Nggak keras-keras banget, tapi juga nggak empuk-empuk banget. Stabilnya dapet, tapi juga apa ya namanya, darah Eropanya masih ada lah. Biarpun ini buatan India. Nah, kita bikin sesi yang berbeda, yang biasanya di request sama temen-temen di komen. Jadi kita coba isi di mobil 6 orang, dan karena dipakai 1000 cc kan orang pada takut bisa nanjak enggaknya. Itu udah tanjakan gede tuh di situ. Kita isi 6 orang, nanjak apa kagaknya. Yuk kita coba. Oke, ini kita 6 orang. Depan ada tanjakan, ntar tak coba naik, berhenti di tengah-tengah, kita coba naik lagi. Moga-moga nggak mati ya. Ini berhenti di tengah-tengah, mobilnya nggak mundur, sama sekali nggak mundur. Kita coba naik lagi sekarang. Siap. Kok kuat ya? Kuat nih. Emang agak ngegerung tapi wah, salut juga, kuat juga ternyata. Nah, ini sudah hari kedua. Jadi sorry nih, baju gue udah ganti. Jadi mobil ini kebetulan kita dapat pinjaman lumayan lama, jadi kita bisa explore. Dan hari ini gue mau coba explore bawa mobil ini ke jalan tol. Jadi benar-benar kita tahu ya performance-nya seperti apa. Dan uniknya lagi, yang gue dapetin setelah 2 hari pakai mobil ini adalah, tadi hujan, ini masih ada bekas-bekas hujan ini. Dan perdamannya itu masih bagus loh buat mobil sekelasnya ya. Jadi suara-suara hujan dan suara-suara dari lingkungan luar itu bisa keredam dengan baik. Cuman memang suara dari mesin sama vibrasi dari si mesin sendiri lumayan kerasa di tongkat persnelingnya ini. Selain itu juga ternyata koplingnya memang travelnya agak panjang, cuman dia lumayan empuk. Jadi kalau di tengah kemarin sempat agak ngantri-ngantri dikit gitu, masih oke lah buat pakai harian. Oke, sekarang kita masuk ke tol. Kan orang pasti akan ada pertanyaan kan, 1000 cc-nya gimana sih? Kuat nggak sih di tol? Nah, kita coba nih, sekarang kita di tol. Kalau dari kemarin pengalaman gue coba ini di jalanan biasa, mobil ini tuh karakteristiknya memang unik ya. Jadi dia transmisinya manual 5 percepatan, dan 5 percepatannya ini cenderung rapat di gigi 1 dan gigi 2-nya. Jadi gigi 1, gigi 2-nya itu cenderung pendek-pendek, napasnya pendek-pendek. Tapi gigi 3, gigi 4-nya masih lumayan panjang, dan gigi 5 cenderung seperti kayak overdrive aja. Nah, di tol ini kita coba nih. Ini sekarang gigi 4, kecepatannya 70-an. Dia selalu maksa kita shifting untuk ke gigi yang lebih tinggi. Jadi ini kecepatan 70-an aja udah gigi 5. Dan surprisingly mobil ini kerasanya di tol stabil. Jadi gue jujur aja, gue termasuk orang yang nggak berani kenceng kalau mobilnya nggak mumpuni. Dan surprisingly ini mobil di tol kerasa mumpuni. Jujur, kemarin gue pakai mobil ini sempat tembus 130 km/jam dan gue masih pede. Biarpun memang tenaga mesinnya udah teriak-teriak sih, udah mulai kehabisan napas. Tapi jujur masih pede. Kayaknya sih mungkin 140 harusnya nyampe dengan kondisi dia standar. Dan waktu itu gue nggak ada penumpang ya, sendirian. Itu mobil masih kerasa napak, dan setir juga pembobotannya juga kerasa berat. Kerasa antep lah, mobilnya kerasa nempel. Mungkin kalau gue bilang karena geometri dimensinya sendiri dia agak lebar ya, sehingga mobilnya memang kerasa jauh lebih napak kalau di kondisi kencang. Nah, ini kita coba pindah jalur. Oh, mobilnya masih ngikut, masih enak. Nah, kalau mau overtaking memang kita butuh tenaga turunin 1 gigi, agak ke gas, naikin gigi lagi. Itu baru bisa buat overtaking. Memang sih 1000
1000 cc itu kadang-kadang agak ngos-ngosan kalau di kecepatan tinggi. Tapi overall impresinya ini mobil surprisingly stabil dan gue lumayan demen juga gitu. Kayak buat harian, buat jalan nggak terlalu sampai gimana-gimana banget. Ini tuh mobil yang cocok, yang pas. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan si Renault Triber. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya mobil ini menawarkan sesuatu yang fresh, yang baru dan kompetitif di kelas LCGC MPV. Tapi harus diingat lagi, mobil ini sebenarnya bukan sebuah LCGC MPV, biarpun dia ada di segmen yang sama. Mobil ini punya desain yang cukup menarik, lalu punya fitur-fitur yang kalau menurut gue sih di atas ya, di atas kelasnya LCGC MPV ya. Dan dia juga punya refinement atau kedinamisan berkendara yang benar-benar beda gitu dibandingin kelas-kelas lainnya, dibandingin mobil-mobil di segmen lainnya. Tapi ya tentu saja dia tidak tanpa kelemahan, karena kalau menurut gue mesin 1000 cc-nya itu merupakan kelemahan utamanya atau istilahnya Achilles heel istilahnya tuh, kelemahan utama dari sebuah Triber, karena mesinnya tuh kayak ngepas aja gitu loh untuk ngangkat mobil ini, dan orang yang bisa muat 7 orang itu kayak ngepas aja. Biarpun kita sempat tes tanjakan, dia masih bisa tetap nanjak bawa 6 orang dengan mesin 1000 cc-nya. Andai saja dia pakai mesin 1200, atau mungkin kita harus menunggu mesin 1000 cc turbonya yang akan muncul di masa mendatang. Selain itu juga, sayangnya di Indonesia baru tersedia dalam versi manual saja, karena versi AGS-nya atau versi otomatiknya itu baru akan datang di bulan mungkin Agustus atau September tahun 2020. Jadi kita masih harus menunggu lebih lama lagi. Nah, kembali lagi, apakah dengan harga sekitar 179 jutaan untuk varian RXZ ini, yang paling lengkap ini, dia worth the money? Anda yang memilih. Oke, sekian itu saja dari Autonet Max. Thank you udah nonton. Audi sign off, jangan lupa tekan lonceng kalau mau tahu notifikasi-notifikasi selanjutnya dari video kita, dan tekan like plus komen. Jangan lupa. Thank you, bye. Ini mirip casting wheel ya, mirip velg alloy, tapi dia plastik. Dalamnya velg kaleng. Cuma velg kalengnya tuh beda dengan velg kaleng yang kita kenal pada umumnya. Dia velg steel wheel, tapi palang limanya ada di antara palangnya plastik, jadi tersamarkan. Tetap di sininya bolong. Beda sama velg kaleng yang biasa kita kenal, yang model disc.